Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Herunisa, kelas Sosiologi C semester 5. Video pembelajaran ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai topik memahami dan menganalisis masalah hukum dan kekuasaan, beserta dengan isu yang berkaitan dengan topik permasalahan ini. Pembahasan pertama yaitu mengenai bagaimana kekuasaan dalam konteks hukum. Kekuasaan diartikan sebagai konsep hubungan sosial dominatif yang menggambarkan adanya suatu kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau satu pranata untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain, termasuk pranata lain yang dilakukan melalui penetapan perintah-perintah atau pembuatan aturan-aturan tingkah laku sehingga orang lain menjadi tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah dan aturan-aturan tingkah laku tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai hukum dalam konteks sosiologi hukum. Perspektif sosiologis meninjau keabsahan hukum itu dari sudut kemampuan atau daya kerja hukum mengatur kehidupan masyarakat. Pertanyaan pokoknya adalah, apakah hukum itu dapat berlaku secara efektif untuk mengatur kehidupan masyarakat? Hakikat hukum menurut perspektif sosiologis adalah hukum yang sesuai dengan fakta-fakta sosial. Hukum yang ada di masyarakat merupakan suatu hal yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang baik. Hukum juga pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan, keadilan, serta hukuman untuk yang melanggar bagi masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai hubungan hukum dan kekuasaan. Hukum membutuhkan suatu kekuatan pendorong yaitu kekuasaan. Kekuasaan memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan fungsi hukum. Dapat dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan akan tinggal sebagai keinginan-keinginan atau ide-ide belaka. Hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum. Hubungan hukum dan kekuasaan dapat juga dilihat dari proses pembentukan hukum dan penegakan hukum. Dalam proses pembentukan hukum, hukum merupakan cermin dari kekuasaan. Apabila kekuasaan lahir dari nalar dan proses politik yang bersih dan beretika, maka hukum yang lahir adalah hukum yang adil dan berkeadaban. Sebaliknya, apabila kekuasaan lahir dari nalar dan proses politik yang tuna etika, maka hukum yang tercipta adalah hukum yang menghamba kepada penguasa dan jauh dari kata ramah terhadap masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi hukum terhadap kekuasaan dan fungsi kekuasaan terhadap hukum. Hubungan simbiotik hukum dan kekuasaan melahirkan hubungan fungsional di antara keduanya, di mana kekuasaan mempunyai fungsi tertentu terhadap hukum, dan hukum juga mempunyai fungsi tertentu terhadap kekuasaan. Kekuasaan mempunyai fungsi sebagai alat untuk membentuk hukum, menegakkan hukum, dan melaksanakan hukum, sedangkan fungsi hukum terhadap kekuasaan meliputi alat untuk melegalisasi atau menjustifikasi kekuasaan, alat untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan, dan alat untuk mengawasi dan mewadahi pertanggungjawaban kekuasaan. Dari pemaparan materi yang sebelumnya telah saya jelaskan, saya mengambil salah satu isu yang berkaitan dengan sosiologi hukum dengan masalah hukum dan kekuasaan. Seperti yang telah dipaparkan, hukum dan kekuasaan itu seharusnya dapat saling melengkapi untuk menciptakan sebuah keadilan, kedamaian, dan rasa aman bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya, hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Salah satu isu yang dapat menjadi rujukan yaitu kasus ketidakadilan yang dulu sempat dialami oleh Nenek Asyani dengan pencurian 7 kayu jati. Kasus Nenek Asyani yang mencuri 7 batang kayu jati adalah salah satu problem sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kasus pencurian tersebut tentunya menimbulkan sengketa dan bahkan konflik sosial antara pihak pelaku dan korban, yang dalam hal ini adalah Nenek Asyani dengan pihak perhutani setempat. Jaksa menuntut Asyani dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 18 bulan dan denda 500 juta subsidiar 1 hari kurungan atas dakwaan pembalakan beberapa batang kayu milik PT Perhutani di Situbondo, Jawa Timur, Juli 2014 silam. Kasus hukum Nenek Asyani dengan pencurian 7 kayu jati dalam pandangan hukum normatif atau hukum negara yang berparadigma legalistik positivistik adalah tindakan pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Karena layak untuk diberi hukuman, namun dalam pandangan sosiologi hukum,
kasus Nenek Asyani adalah perkara kecil dengan nilai material yang kecil. Pun demikian dilakukan oleh kelompok sosial yang marginal, warga miskin yang buta hukum. Karena itu, hadirnya hukum negara bukannya melahirkan keadilan hukum, justru sebaliknya, menimbulkan ketidakadilan hukum. Karena itu, kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin sebaiknya lebih menggunakan pendekatan yang lebih sosiologis dan humanis. Penyelesaian ini yang dikenal dalam dunia akademik teoritik sebagai prinsip restoratif justice, yakni keadilan yang diperoleh di luar pengadilan hukum positif, melalui proses pemulihan dengan semangat saling memaafkan antara pelaku dan korban. Restoratif justice adalah solusi yang paling baik dan tepat untuk menyelesaikan masalah hukum yang menimpa masyarakat miskin. Di samping itu, kasus yang menimpa Nenek Asyani ini tuh tidak sebesar kasus beberapa pejabat yang melakukan tindakan korupsi, di mana pada kenyataannya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para petinggi seringkali tidak diberikan hukuman yang setimpal. Hal ini membuktikan bahwa hukum di Indonesia masih belum bisa mewujudkan sebuah keadilan bagi masyarakat. Hukum terlihat berpihak kepada para pemegang kekuasaan karena mereka memiliki kuasa yang berpengaruh di masyarakat. Jika dilihat dari pandangan sosiologi hukum, kedua kasus tersebut berkaitan erat dengan masih kentalnya stratifikasi sosial di masyarakat, yang dimana para kelompok yang berada di piramida paling atas itu akan dengan sangat mudah mengendalikan hukum dan kelompok paling bawah itu tidak memiliki kuasa atas kendali atau hukum yang ada, sehingga mereka mudah dikendalikan oleh hukum dan tidak mampu untuk melawannya. Pihak kepolisian dengan kewenangan diskresionalnya seharusnya bisa menghentikan kasus kecil yang menimpa masyarakat miskin seperti Nenek Asyani dengan pertimbangan etik, moral, sosial, kemanusiaan, dan kemanfaatan sosial. Dan hukum seharusnya bisa lebih bijak dalam memberikan sanksi yang setimpal kepada para penguasa yang melakukan pelanggaran. Kesimpulannya, hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Kekuasaan tanpa hukum akan menimbulkan kesewenang-wenangan, dan hukum tanpa kekuasaan menjadikan hukum tidak berarti sehingga timbul suatu anarki. Perlu sinergi yang seimbang antara hukum dan kekuasaan dalam mewujudkan cita-cita mulia, mewujudkan keadilan sosial atau keadilan masyarakat. Hukum dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan, akan tetapi dapat mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan sosial, jika masing-masing dijalankan sesuai fungsinya dengan baik. Sinergitas hukum dan kekuasaan dapat dilihat dari berbagai aturan hukum atau kebijakan kekuasaan yang isinya berpihak kepada keadilan masyarakat atau sebaliknya tidak berpihak kepada masyarakat. Sinergi ideal hukum dan kekuasaan yang diharapkan adalah kekuasaan dapat dijalankan secara adil dengan menggunakan hukum sebagai alat legalitasnya. Contoh kasus yang saya angkat membuktikan bahwa hukum belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. Justru hukum seperti mudah dikendalikan dengan kekuasaan. Hal ini tidak sejalan dengan konsep hubungan hukum dan kekuasaan yang seharusnya dapat direalisasikan dengan baik di masyarakat. Sekian video pembelajaran mengenai materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.